Oke, kita lanjutin aja ya teman-teman, langsung aja nih ke koefisien elastisitas harga, permintaan dan penawaran. Oke. Nah, jadi teman-teman, sesuai sama yang kemarin udah kita jelasin, koefisien elastisitas atau tingkat elastisitas itu diukur melalui angka koefisien. Oke. Nah, koefisien ini nggak ada batasnya sih ya. Bahkan ada koefisien yang minus juga, cuman sekali lagi di sini di elastisitas ya itu nggak ada yang namanya koefisien minus. Oke, semuanya positif, nggak ada yang minus. Oke, kenapa? Karena nilainya dimutlakan. Oke, dimutlakan, mutlakan. Oke, nah, em, berdasarkan nilai koefisien ini, maka elastisitas itu akan terbagi menjadi beberapa jenis. Kemarin kita udah bedah elastis dan inelastis aja, karena dua itu yang paling kontras dan yang paling sering dipelajari. Next, ada beberapa eh, jenis lagi yang bakal kita bedah di sebentar lagi ya. Oke, jadi apa itu koefisien? Koefisien elastisitas itu adalah ya udah pasti angka ya yang menunjukkan besaran elastisitas suatu barang atau jasa. Ya, dia berupa angka yang tadi nilainya itu selalu positif. Kenapa? Karena dimutlakan. Oke. Nah, sebenarnya ada yang negatif ya, yang tadi gua sempat bilang itu tuh khusus untuk atau negatif itu tuh menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara harga dengan quantity, which is itu bakalan muncul di demand atau di permintaan. Oke, tapi itu dimutlakan atau tidak dilihat nilainya untuk elastisitas ini. Oke, so lanjut aja ya teman-teman. Ada 5 yang mau gue jelasin di sini. Yang pertama ada inelastis sempurna. Nah, ada kata sempurnanya ya. Lalu, nah nilai atau angkanya di sini adalah dia sama dengan nol. Kenapa? Karena dia tuh kuantitinya tuh nggak berubah seiring dengan perubahan harga. Oke, jadi kuantitinya nggak berubah seiring dengan perubahannya harga. Jadi kan kita ngukur si persentase ya. Masih ingat nggak persentase perubahan P terhadap perubahan Q gitu ya. Persentase perubahan Q, sorry, per ya persentase perubahan P. Nah, ini dia basicnya dulu, konsepnya dulu, teman-teman. Oke, nanti mungkin rumus ini gue jelasin juga di depannya. Oke, so, nah di sini, teman-teman, kenapa dia nol? Karena di sini permintaan tetap meskipun harga barang berubah. Jadi di sini ada angkanya nih. Oke, si delta P-nya atau si penyebutnya, ini nanti ada angkanya karena dia perubahan ya. Satu, dua, atau berapapun. Tapi kalau yang delta Q-nya, ini nol karena nggak ada perubahan samsa. Oke, nah, maka dari itu nilainya nol. Lanjut, teman-teman, ada inelastis. Nah, dia itu elastisitasnya kurang dari satu. Artinya apa? Di sini dia nilainya desimal. Oke, contoh yang paling mudahnya adalah dia itu barang kebutuhan pokok, teman-teman. Oke, kenapa gitu? Karena si barang kebutuhan pokok ini kita emang butuhin banget kan. Jadi, ketika harga berubah yang cukup tinggi gitu ya. Nah, misalkan ini ya, gue jelasin di sini aja deh. Misalkan harga berubah sebanyak 50% gitu ya. Harga naik 50%. Oke. Ternyata si perubahan apa namanya kuantitinya itu nggak nyampe 50 kan. Dia harus lebih kecil dari si perubahan P-nya. So, misalkan di sini ambillah 10. Oke. Nah, maka nilainya akan menjadi seperlima atau 0,2 kan. Nah, seperti itulah ya, teman-teman. Kenapa dia nilainya kurang dari satu? Dia itu pasti desimal ya. Desimal. Desimal. Oke, lanjut ke yang ketiga. Ini yang paling unik gitu ya. Dia uniter atau dia sama dengan satu gitu ya. Perubahannya proporsional antara si kenaikan harga dengan si perubahan kuantitas gitu ya. Jadi sama antara keduanya. Misalkan harganya naik 10%, si permintaan atau penawarannya naik atau turun 10% juga. Kayak gitu ya. Cuman jarang banget contohnya ada di dunia nyata. Oke, nah sekarang elastis, elastis itu lebih dari satu. Kebalikan dari inelastis, dia lebih dari satu. Oke, kenapa? Karena si em, tadi perubahan kuantitinya atau perubahan harga yang sedikit aja, dia menyebabkan perubahan kuantiti yang cukup besar. Kayak gitu ya. Misal nih,
Di ini kita balik aja misalkan um, price-nya. Price-nya itu naik 10% gitu ya. Dari 10.000 menjadi berapa? 10.000 menjadi 11.000 gitu kan ya. Kan 10% doang tuh. 10. Oke, sorry. 10% gitu ya. Nah, si permintaannya itu turun misalkan. Turun sampai 60% deh gitu let's say. Nah, berarti kan hasilnya kan 6 nanti ya. 6% kan 6. Nah, oleh karena itu nilai elastisitasnya nanti lebih dari satu koma pun juga tetap elastis. Oke, contohnya apa? Biasanya barang elektronik atau barang mewah atau banyak barang substitusinya biasanya makin elastis yang udah gue jelasin di sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut elastis sempurna. Nah, ini tuh nilainya tak hingga ya karena yang tadi ya tinggal dibalik aja sama inelastis sebenarnya. Jadi yang atas ada angkanya, yang bawah nggak ada gitu. Jadi angka per nol sebenarnya undefined sih ya kalau mau lebih detail. Cuma di sini gue ambil yang gampang aja lah. Oke, jadi harganya tetap walaupun permintaan dan penawarannya berubah gitu ya. Contohnya apa? Contohnya biasanya barang-barang yang emang kita barang-barang yang harganya tetap dan nggak bisa berubah sama sekali gitu ya. Jarang banget sih ada ya. Ketika ada kelonjakan permintaan gitu, harganya bakalan fluktuatif cenderungnya. Jarang sekali ada barang yang harganya tetap segitu-gitu aja. Oke, sip seperti itu ya teman-teman untuk koefisien. Semoga membantu. Mungkin di sini gue juga juga jelasin kurvanya ya, bentuk-bentuk kurvanya. Jadi kalau di sini gue sandingin antara permintaan dan penawaran. Kalau yang permintaan udah pasti ya dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Tinggal bedanya gitu doang. Ya di sini gue pengen bedain dua dulu, elastis dan inelastis. Kalau elastis itu dia cenderung landai. Oke, dia kurvanya cenderung landai. Oke, kalau inelastis dia cenderung curang. Begitupun juga dengan penawaran sama. Oke, landai dan curang. Kenapa gitu? Misalkan nih, ini kan elastis, tadi kan peka ya. Nilainya kan lebih dari satu kan. Nah, yang tadi perubahan harga sedikit menyebabkan perubahan kuantitas yang tinggi. Misal nih di sini perubahan harganya turun nih, misalkan turun 1 poin gitu ya ke PS1. Maka oh ternyata masih kita lihat di sini kinya berubahnya lumayan jauh ya, padahal ini pendek. Ini tuh sepanjang ini gitu ya. Jadi peka. Kalau curam kebalikannya, harga naik yang lumayan curam, lumayan tinggi, kuantitinya nggak terlalu banyak berubah. Misal naik segini deh nih harganya, misalnya nih. Nah kuantitinya nah kebalikannya gitu ya, kebalikannya. Oke. Nah harga naik sepanjang ini, kuantitinya cuman geser dikit doang ya, di antara jarak ini nih. Gitu. Oke, begitupun juga dengan yang penawaran tinggal dibalik aja. Oke, lanjut ke kurva selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada uniter. Uniter ini yang proporsional. Dia benar-benar literally 45 derajat banget ya. Gitu ya. Jadi proporsional antara kenaikan harga dengan penurunan kuantiti itu sama jaraknya. Misal gini. Ini P-nya naik ke sini misalkan. Jadi P1. Maka Q-nya nah kurang lebih kenaikannya sama gitu. Jarak antara Q1 ke Q terus P ke P1 ini sama. Kenapa? Karena yang tadi ya dia proporsional, elastisitasnya sama dengan satu gitu ya koefisiennya. Maka ketika naik 10% misalkan ya, maka dia akan turun 10% juga misalkan gitu. Maka elastisitasnya satu. Begitupun juga dengan penawaran ya, intinya dia itu proporsional banget tapi jarang ada contohnya di dunia nyata. Kayak gitu ya. Jadi kayak benar-benar 45 derajat banget tuh. Juga sama. 45 derajat bang. Oke, lanjut yang ke selanjutnya ya. Di sini ada inelastis sempurna dan elastis sempurna. Jadi ada dua. Kalau yang sempurna-sempurna ini adalah tadi ada yang tetap gitu ya, nggak ada perubahan. Jadi kurvanya lurus. Oke, kalau elastis sempurna harganya tetap walaupun ada perubahan quantity.
Ya, pada saat yang minta dikit harganya tetap segitu. Pada saat yang minta banyak pun harganya tetap segitu. Oke, jarang sekali ada sebenarnya untuk si elasis sempurna ini. Oke, cuman nanti kita bakal belajar di pasar, ya di bab pasar. Ini tuh bentuk dari pasar persaingan sempurna. Kenapa gitu? Nah, nanti next aja ya. Oke, sempurna. Oke, lanjut. Untuk inelastis sempurna. Nah, dia yang lurusnya itu tegak lurus. Jadi ini horizontal, ini vertikal. Ya, oke. Nah, artinya apa? Kuantitinya bakalan tetap diem ya pada saat adanya perubahan harga. Jadi emang si permintaannya segitu-gitu aja. Mau harganya seberapa mahal pun permintaannya tetap segitu-gitu aja. Oke, dan ini jarang banget ada sih ya. Kecuali memang ini orang rutin gitu mengkonsumsinya. Oke, misalkan kayak obat-obatan gitu ya. Ada ya ternyata ya obat-obatan. Misalkan obat-obatan yang emang dia banget gitu. Jadi harganya mau berapapun dia tetap butuh itu. Gitu lah. Kayak atau gua nih misalkan pakai kacamata gitu ya. Kacamata merek A aja gitu kan. Ya udah, mau harganya berapapun gua harus tetap beli itu gitu kan. Nggak bisa merek lain misalkan gitu ya. Oke. Lanjut. Begitupun juga dengan penawaran sama ya. Kalau penawaran mungkin di sini lebih gampang ya karena kuantitinya diem gitu ya, harganya cenderung terus naik. Nah, di sini contohnya adalah tanah. Oke, tanah itu ya segitu-gitu aja kan, kuantitinya nggak nambah gitu. Oke, kecuali rumah susun menganggap tanah juga. Nah, itu beda lagi. Oke, sip. Gitu aja paling ya, teman-teman ya. Thank you banyak, semoga membantu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.